Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Banyak banget yang membutuhkan informasi tentang kesehatan telinga, khususnya tentang permasalahan telinga tersumbat serta penggunaan cotton bud yang benar. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih cara membersihkan telinga menggunakan cotton bud yang baik dan benar sehingga tidak menyebabkan telinga tersumbat. Telinga sebagai organ pendengaran itu memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari kotoran yang berasal dari luar. Jadi di dalam telinga itu mengeluarkan serumen yang bentuknya mirip dengan selai nanas, warnanya pun kuning kemerahan ataupun kecoklatan. Nah, serumen itu menghalangi debu-debu dan kotoran lain untuk masuk ke dalam rongga telinga. Fungsinya itu mirip seperti ingus. Jadi ingus di hidung kita itu kan menangkap debu sehingga nggak masuk ke rongga hidung. Begitu halnya dengan telinga, punya senjata yaitu serumen. Untuk membersihkan telinga, orang itu ada yang rajin, ada yang males ya. Malah ada orang yang memiliki kebiasaan setiap habis mandi itu membersihkan telinga. Sebenarnya membersihkan telinga setiap hari itu enggak dianjurkan. Paling enggak kita membersihkannya hanya cukup sekali seminggu ataupun 2 kali seminggu. Kenapa sih enggak boleh sering-sering? Ya karena fungsinya itu tadi. Kalau misalnya telinga enggak ada serumennya, maka enggak ada tameng atau pertahanan dari kotoran luar. Terus kita saat akan membersihkan telinga itu pakai apa sih? Biasanya sih orang-orang macam-macam ya, yang pada umumnya itu cotton bud. Kemudian pakai obat tetes telinga. Bisa juga pakai alat semacam logam ataupun besi ya, stick gitu untuk mencongkel. Macam-macam. Oke. Salah satu alat pembersih telinga tadi yang saya sebutkan, yang paling umum adalah cotton bud. Ini, ya, cotton bud ini adalah sebuah stick yang biasanya terbuat dari plastik dan di ujungnya itu ada kapasnya, ada gumpalan kapasnya. Nah, kita membersihkan telinga dengan ujung-ujungnya ini kan. Lalu gimana sih cara membersihkan telinga yang benar dengan cotton bud? Nah, sebenarnya cotton bud itu diciptakan untuk membersihkan telinga bagian luar saja. Asal kita tahu kalau kedalaman telinga itu hanya 2,5 sampai 3 cm dari pintu telinga atau lubang telinga ini. Jadi bayangin cuma 2,5 sampai 3 cm. Itu nggak sampai separuhnya cotton bud. Nah, kalau misalnya kita menggunakan cotton bud itu salah, maka akan menimbulkan banyak masalah telinga. Salah satunya adalah telinga tersumbat. Dan bahkan bisa juga saking semangatnya ini ya, kapas di telinga ini bisa ketinggalan di dalam. Ada loh kasusnya seperti itu. Oke. Jadi untuk yang benar membersihkannya itu hanya di daun telinganya saja yang luar. Di sini dibersihkannya. Oke. Jadi nggak usah sampai masuk ke dalam. Bahayanya kalau kita masuk sampai ke dalam bisa menyebabkan kotoran serumen itu masuk ke dalam. Bisa juga melukai gendang telinga. Bisa juga saking semangatnya kita ngorek-ngorek telinga, maka gesekan antara kapas ini dengan telinga bagian dalam akan menyebabkan lecet ataupun infeksi. Dan itu bisa bengkak telinganya. Nah, itu yang bikin kita budek, bikin kita kesulitan untuk mendengar dengan jelas. Pasti banyak sih di sini yang keklik video ini gara-gara punya masalah telinga. Nah, sekarang gimana sih cara untuk biar telinga yang tersumbat itu bisa jernih lagi, bisa mendengar dengan baik? Kalau sudah ada masalah telinga, yang pertama yang saya anjurkan adalah
menggunakan obat tetes telinga kalau misalnya telinganya tersumbat. Tetapi memang yang paling tepat itu adalah datang ke dokter, ke klinik THT. Terus ada yang tanya, Mbak, kalau misalnya kita ke dokter ya, atau ke puskesmas lah istilahnya, kita ke THT, itu kita bakalan diapain sih? Saya takut gitu. Nah, sekarang mau kasih tahu ya. Jadi pertama kali datang ke dokter pasti telinga kita akan dilihat dengan menggunakan senter ataupun alat yang dipunyai oleh dokter. Kemudian jika ada masalah telinga, nyeri, sakit, tersumbat, bengkak, ataupun kemerahan, dokter pasti akan memberikan antibiotik ataupun obat untuk meredakan rasa sakit itu. Jadi kita harus minum obat dulu antara 3 sampai seminggu. Nah, di situ dilihat kalau misalnya keluhannya tidak berkurang, pasti akan disuruh balik lagi. Yang ketiga, apabila perlu, dokter akan ngasih obat tetes telinga. Nah, obat tetes telinga itu fungsinya untuk melunakkan. Kemudian, setelah beberapa tindakan medis ini dilakukan, kita akan datang lagi balik ke dokter kalau keluhannya masih sama dan tidak berkurang. Jadi kita masih merasa budek, sakit, nyeri apa segala macam. Untuk mengatasi itu, kalau misalnya telinga teman-teman itu tersumbat, maka ada 3 hal yang akan dilakukan oleh dokter. Yang pertama adalah mencongkel ya. Mencongkel, mengambil dengan alat logam itu. Jadi dokter itu mempunyai alat untuk mengambil kotoran itu sendiri ya. Jadi dicongkel, diambil manual, bukan dengan metode apa-apa yang canggih, tapi memang benar-benar diambil sama alat gitu. Nah, yang kedua, dokter akan melakukan irigasi. Nah, jangan salah ya, kalau kita dengar irigasi ini kan kayak tentang pengairan sawah, tapi irigasi itu memang dialiri air. Inilah yang aku alami waktu telingaku tersumbat dulu. Di irigasi itu larutan air anget atau mungkin ada campurannya NaCl, aku nggak tahu sih, disemprotin. Jadi harus rileks, nggak boleh takut, karena ini merupakan tindakan yang benar dilakukan oleh profesional. Disemprot ya, irigasi itu disemprot, terus bawahnya ini dikasih bengkok atau alat untuk menampung air, itu disemprot beberapa kali ya. Memang reaksinya antara sakit, kaget, bisa juga ya nggak nyaman sih, namanya juga telinga disemprot air kan. Terus disemprot beberapa kali sampai kotoran telinga itu keluar, karena sudah dilunakkan oleh salep obat tetes itu. Tapi kalau masih keras kayaknya nggak bisa. Nah, yang ketiga itu namanya mikro vakum atau microsucking, aku lupa, pokoknya ini kayak penyedotan. Jadi misalnya dicongkel terus disemprot masih nggak bisa, maka dokter spesialis THT akan menyedot kotoran telinga kita ya. Jadi disedot supaya telinganya itu bersih dari kotoran yang menyumbat. Entah antara 3 cara ini akan dilakukan dokter kepada teman-teman saat akan mengalami masalah telinga. Tetapi mudah-mudahan nggak sampai dibersihkan seperti itu. Kita bisa memiliki telinga yang sehat dengan cara membersihkannya secara rutin dengan cotton bud dengan cara yang benar. Kayak aku kasih tahu tadi, cotton bud itu digunakan untuk membersihkan telinga di bagian luarnya aja, di daun telinga itu. Oke, itu adalah sharing informasi dan pengalaman yang aku tahu. Mudah-mudahan ini informasi yang berguna buat anda semua. Soalnya aku seneng nih kalau bisa membantu orang lain, bisa ngasih tahu apa yang harus dilakukan gitu. Semoga semua telinganya sehat ya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih sudah nonton video ini.